Halo, welcome to my channel. Di video saya ini, saya akan membahas mengenai sistem rujukan dan daftar pustaka. Apa-apa saja yang akan saya bahas? Yuk, simak videonya ya. Pertama, saya akan menjelaskan mengenai sistem rujukan. Rujukan adalah sesuatu yang digunakan pemberi informasi atau pembicara untuk menyokong atau memperkuat pernyataan dengan tegas. Rujukan dapat berwujud dalam bentuk bukti, nilai-nilai, dan kredibilitas. Selain pengertian rujukan, ada juga pengertian daftar rujukan. Daftar rujukan adalah catatan daftar bahan-bahan dari buku, makalah, majalah, surat kabar, atau tulisan lainnya yang dirujuk atau dikutip ke dalam bentuk tulisan. Daftar rujukan ini seringkali digunakan dalam karya-karya akademis, karena sifatnya yang terbatas sehingga memudahkan untuk pengujian penyunting dalam meneliti dan melakukan verifikasi silang teks serta sumber referensi yang dirujuk oleh penulis. Misalnya dalam penulisan jurnal ilmiah, makalah ilmiah, skripsi, disertasi, dan tesis. Adapun tata cara penulisan rujukan, yang pertama dengan body note atau catatan tubuh, yang kedua footnote atau catatan kaki, yang ketiga endnote atau catatan akhir. Saya akan menjelaskan satu-satu mengenai tata cara penulisan rujukan ini. Yang pertama, body note atau catatan tubuh. Body note ini merupakan penulisan rujukan yang langsung ditulis dalam teks kutipan. Adapun tata cara penulisan body note, yang pertama dapat ditulis di awal, di tengah, atau di akhir teks kutipan. Yang kedua, rujukan ditulis di dalam kurung. Yang ketiga, secara umum rujukan terdiri dari nama pengarang dengan catatan tanpa gelar, tahun publikasi, dan nomor halaman. Selanjutnya, format penulisan body note. Jika penulisnya satu, maka contohnya seperti ini. Jika penulisnya dua, maka contohnya seperti ini. Jika penulisnya lebih dari dua, maka contohnya seperti ini. Di belakang nama ada kata DKK yang singkatan dari dan kawan-kawan. Jika sumber kutipan berasal dari dua atau lebih karya penulis yang sama dan diterbitkan pada tahun yang sama, maka penulisan tahun diberi kode huruf kecil A, B, dan seterusnya setelah tahun terbit. Berikut ini merupakan contoh penulisannya. Jika satu kutipan diambil dari banyak sumber dengan penulis yang berbeda-beda, maka dipisahkan dengan tanda titik koma. Berikut merupakan contoh penulisannya. Jika rujukan diambil dari koran atau majalah, maka penulisannya dengan format nama media ditulis miring, dilanjutkan dengan waktu terbit. Berikut merupakan contoh penulisannya. Terakhir, jika kutipan berasal dari sumber kedua, maka format penulisannya seperti ini. Berikut ini merupakan contoh penulisan sistem rujukan. Dari kalimat pertama, kita dapat melihat di bagian sini bahwa format penulisan ini jika penulisnya dua. Terus, untuk kalimat yang kedua, di bagian sininya kita dapat melihat jika menggunakan format ini, dia dikutip dari sumber kedua. Terus yang ketiga, kalimat yang ketiga di bagian ini, kita dapat melihat bahwa kutipan ini berasal dari koran atau majalah. Yang kedua, footnote atau catatan kaki. Footnote adalah penulisan rujukan dengan menuliskan pada bagian halaman yang terdapat kutipannya. Footnote ini memiliki kelebihan dibandingkan dengan body note. Adapun kelebihan dari footnote, yang pertama, berisi penunjukan sumber kutipan atau referensi. Yang kedua, berisi catatan penjelas. Yang ketiga, berisi penunjukan sumber kutipan sekaligus catatan penjelas. Berikut ini merupakan contoh-contoh dari format penulisan footnote atau catatan kaki. Jika ditulis satu pengarang, maka contohnya seperti ini. Jika dua pengarang, seperti ini. Jika tiga pengarang, seperti ini. Jika berasal dari majalah, seperti ini. Jika berasal dari buku terjemahan, penulisannya seperti ini. Jika berasal dari jurnal atau makalah, penulisannya seperti ini. Jika berasal dari skripsi, disertasi, atau tesis, tulisannya seperti ini. Dan jika berasal dari internet, tulisannya seperti ini. Dari penulisan footnote ini, penulisannya tidak terlalu beda,
Karena dari kita lihat contoh-contoh yang tadi, paling bedanya itu hanya jika ditulis satu pengarang, 2 atau 3 pengarang. Untuk penulisan judul, baik itu judul dari makalah, skripsi, internet, semuanya ditulis dengan miring. Terus untuk kota penerbit, tahun penerbit, ataupun nama penerbitnya juga letak tempatnya sama, begitupun juga dengan nomor halaman. Jadi saya rasa perbedaan dari format penulisan footnote ini terletak pada seberapa banyak jumlah pengarang yang dikutip sumbernya. Yang ketiga, endnote atau catatan akhir. Endnote adalah penulisan rujukan dengan menuliskan pada bagian akhir karangan. Jadi letak penulisan endnote ini setelah kesimpulan dan sebelum daftar pustaka. Adapun tata cara penulisan endnote. Tata cara penulisan endnote ini sama dengan footnote. Hanya saja bedanya jika footnote pada bagian akhir dari suatu karya ilmiah. Sedangkan endnote ini pada bagian kaki halaman yang terdapat kutipan. Berikut ini merupakan contoh penulisan endnote. Nah, dari ini kita bisa melihat bahwa endnote ini terdapat di akhir dari paragraf ini. Itu dia pembahasan mengenai sistem rujukan. Selanjutnya saya akan membahas mengenai daftar pustaka. Daftar pustaka merupakan daftar yang berisi semua buku atau tulisan ilmiah yang menjadi rujukan dalam melakukan penelitian. Manfaat penulisan daftar pustaka. 1. Memenuhi etika penulisan. 2. Bentuk ucapan terima kasih penulis kepada penyumbang data penelitian. 3. Sebagai pendukung ide seorang penulis. 4. Petunjuk untuk melacak kebenaran yang ada. 5. Referensi silang, yaitu menunjukkan pada halaman atau bagian data tersebut dituliskan. Tujuan daftar pustaka adalah untuk membantu para pembaca dalam mencari secara detail topik yang terkait dengan penulisan karya ilmiah dengan cara membaca sumber lain yang ada di daftar pustaka yang sedang dibuat. Adapun tujuan lainnya daftar pustaka adalah sebagai bentuk apresiasi penulis kepada karya orang lain yang dijadikan referensi atau masukan dalam menyusun suatu kalimat dalam karya tulis. Fungsi dari daftar pustaka ini adalah dapat menunjukkan bahwa Anda tidak sedang menulis karya tulis dengan asal-asalan, melainkan ditulis dengan referensi-referensi yang bisa dipertanggungjawabkan. Hal ini juga dapat mengantisipasi tuduhan plagiasi intelektual. Format penulisan daftar pustaka. Yang pertama, format penulisan daftar pustaka yang berasal dari buku. Untuk format penulisan yang berasal dari buku itu ditulis yang pertama, nama penulis, yang kedua, tahun terbit, yang ketiga, judul buku atau karya, yang keempat, tempat terbit, dan yang kelima, nama penerbit. Nah, berikut ini merupakan contoh daftar pustaka dari buku. Nah, dari contoh ini kita dapat melihat ada data buku. Nah, untuk data buku biasanya itu judulnya ini ditulis paling awal. Nah, kalau untuk format penulisan di daftar pustaka itu di mana nama penulis itu ditulis paling awal, ya. Dan nama penulis yang ditulis ini, nama belakangnya itu ditulis lebih dahulu, baru ditulis terbit, yang ketiga judul buku atau karya, yang keempat tempat terbit, dan yang kelima nama penerbit. Kedua, format penulisan daftar pustaka dari artikel dalam jurnal, majalah, atau koran. Berikut ini merupakan contoh daftar pustaka dari artikel dalam jurnal. Nah, di sini ada data artikel. Untuk cara penulisan dalam daftar pustaka, di mana nama penulis untuk nama belakangnya diletakkan paling awal dan diberi tanda pemisah yaitu tanda koma, selanjutnya ditulis nama depan si penulis. Dilanjutkan dengan tahun terbit, dilanjutkan lagi dengan judul artikel, dilanjutkan lagi dengan judul jurnal. Nah, untuk judul jurnal harus ada mengutip volume jurnal. Volume berapa sih jurnal itu? Jadi harus ada volume jurnalnya ya. Terus ada kota penerbit dan nama penerbit. 3. Format penulisan daftar pustaka dari internet. Untuk format penulisan daftar pustaka dari internet, yang pertama ditulis yaitu nama penulis, yang kedua tahun penayangan, yang ketiga judul, yang keempat URL, yang kelima waktu pengambilan atau akses. Berikut ini merupakan contoh daftar pustaka dari internet dalam bentuk artikel. Nah, dalam data artikel ini terdapat URL. Untuk penulisan
daftar pustakanya, di mana nama penulis, nama belakangnya diletakkan paling awal, dan dilanjutkan dengan nama depan dan nama tengah. Selanjutnya dilanjutkan dengan tahun terbit, judul, terus URL. Nah, untuk tanda pemisah URL dengan kota penerbit dipisah dengan tanda koma, ya, itu wajib harus tanda koma. Setelah URL, dilanjutkan dengan waktu akses. Kapan sih Anda mengambil artikel tersebut dari internet? Jadi waktu akses itu harus dicantumkan setelah URL. Itu dia penjelasan mengenai format penulisan daftar pustaka. Adapun perbedaan footnote dan daftar pustaka. Perbedaan keduanya dapat dilihat dari letak penulisannya, cara penulisannya, ukuran hurufnya, nama pengarangnya, dan tanda pemisah. Untuk letak penulisannya dan nama pengarangnya kita dapat melihat di mana footnote, nama penulisnya itu dimulai dari nama awal, nama tengah, dan nama belakang. Sedangkan untuk di daftar pustaka, nama penulisnya dimulai dari nama belakang, nama awal, dan nama tengah. Dan untuk judul, di footnote, judul itu ditulis setelah nama penulis. Sedangkan di daftar pustaka, judul ditulis setelah tahun terbit. Dan untuk tahun terbit, di footnote itu ditulis setelah nama penerbit. Sedangkan kalau di daftar pustaka, tahun terbit ditulis setelah nama penulis. Dan untuk tanda pemisah, di footnote banyak menggunakan tanda koma, sedangkan di daftar pustaka banyak menggunakan tanda titik. Sekian penjelasan mengenai sistem rujukan dan daftar pustaka. Semoga teman-teman yang menonton dapat mengerti dan memahaminya ya. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Bye-bye.